Ya kita kan emang gak pernah deket. Coba deh inget-inget lagi. Dulu walaupun sekelas kita tuh gak pernah ngobrol. Iya juga sih. Tapi biarpun gak pernah ngobrol, gue sering merhatiin lo tau. Masa? Ih serius, gue kan selalu duduk di belakang. Jadi gue bisa merhatiin lo yang duduk di depan. Chat terakhir dari Rian sukses membuat Nessa ketar-ketir sendiri. Dia menghempaskan ponselnya ke sisi lain ranjang sementara dia berbalik menghadap tembok bercat abu-abu daki sembari memeluk gemas boneka Susan yang matanya sudah hilang satu. 2 bulan terakhir ini Nessa dekat dengan Rian, cowok yang dulu pernah sekelas dengannya sewaktu kelas 12, 8 tahun yang lalu. Dulu meski sekelas, Nessa dan Rian seperti berada di planet yang berbeda, layaknya Jakarta dan Bekasi. Jangankan ngobrol, saling menyapa aja nggak pernah. Mereka hanya tahu keberadaan satu sama lain dalam ruang kelas yang sama. Nessa terbiasa duduk di depan bersama teman-temannya yang penggemar K-pop, dan Rian yang eksis di sekolah selalu memilih kursi di barisan belakang bersama teman-temannya yang rupawan, seperti Kim Jong-un. Kini mereka berpijak di negeri yang berbeda. Nessa sibuk mengelola bisnisnya di Jakarta, sementara Rian menjadi kacung korporat sebuah perusahaan otomotif di Korea Selatan. 6 bulan yang lalu pada hari Minggu di siang hari bolong saat nggak ada angin, nggak ada hujan, dan hanya ada tukang es doger yang berhenti di depan rumah Nessa, tiba-tiba Rian mengirimkan DM ke Instagram Nessa. Halo Nes, apa kabar? Nessa mengerjapkan mata berkali-kali seperti habis kelihatan gundu saat membaca notifikasi yang muncul. Ini beneran Rian Aditama yang itu? Yang anak eksis itu? Dan memang benar, Rian yang tiba-tiba ngechat Nessa adalah Rian Aditama yang dulu terkenal eksis di SMA mereka. Rian yang setiap ganti semester pasti ceweknya juga ganti. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Nessa membalas chat itu. Halo Yan, alhamdulillah, lu baik-baik aja. Lo sendiri apa kabar? 5 menit kemudian Rian pun membalas. Alhamdulillah, gue juga baik kok. Lo sibuk apa nih sekarang? Balas-balasan DM di Instagram di antara keduanya pun terus berlanjut sampai kini sudah 6 bulan lamanya. Tidak dipungkiri bahwa Nessa yang masuk ke dalam jajaran Go-Ogle, golongan orang single, merasa senang dengan kedatangan Rian meski komunikasi mereka hanya sebatas chat. Nessa juga menutup mata dengan fakta bahwa Rian dulunya adalah playboy cap kuda liar. Setiap chat berisi bualan dari Rian ditanggapi Nessa dengan santai. Cantik Nes, hehehe. Begitu komentar Rian saat Nessa mengupload foto selfie-nya di Instastory. Nessa tersenyum membacanya, lalu membalas chat itu. Cantikan mana sama mantan lo? Mau jawaban jujur atau bohong nih? Ya jujur lah bang. Kalau gue jawab jujur, gue dikasih apa sama lo? Lah, kok minta reward? Kan tadi lo yang nanya, mau jawaban jujur atau bohong? Haha, ya gak apa-apa sih Nes. Sekali-kali gue minta reward. Ya udah, kalau lo jawab jujur, nanti gue kirimin odading Mang Oleh dari sini. Ah, jangan odading dong. Kalau lo aja yang kesini gimana? Kok jadi gue yang kesana? Lo aja sini yang pulang. Udah lama kan gak balik ke Indo? Iya, nanti 2 bulan lagi gue pulang kok. Terus, kalau gue udah pulang, mau diapain? Diapain ya? Lo maunya gue apain? Sayang dong. Atau dicium juga boleh. Damn, Nessa bukannya baru kali ini menghadapi cowok sejenis Rian. Tapi dia pun tidak menyangkal bahwa degup jantungnya menjadi nggak karuan tiap kali membaca chat dari Rian. 1-2 bulan pertama Nessa masih biasa saja. Belum nampak hilal atau tanda-tanda kalau perasaannya untuk Rian lebih dari sekadar teman lama yang gak pernah ngobrol tapi tiba-tiba datang dan membuatnya membuka DM Instagram nyaris setiap hari. Namun, masuk bulan ketiga sampai bulan ke-6 rasanya mulai berbeda. Nessa mulai gelisah dan gak mengerti dengan arah permainan Rian. Selama 6 bulan ini, komunikasi mereka hanya melalui DM Instagram, tanpa mau beralih ke WhatsApp, telepon, apalagi video call. Lama-lama Nessa bingung, Rian itu sebenarnya mau apa sih? Kalau cuma nge-DM karena iseng, kenapa hampir setiap hari? Kalau niatnya memang mau ngedeketin Nessa, kenapa betah cuma pakai media DM Instagram? Aneh kan?
Keresahan Nesa yang semakin lama semakin menumpuk seperti tumpukan sampah di Bantar Gebang akhirnya membuatnya berani untuk mempertanyakan ketidakjelasan hubungannya dengan Rian. Rian, gue mau nanya deh sama lo. Nanya apa nih? Kayaknya serius amat. Kita tuh sebenarnya ngapain sih, Rian? Hah? Maksudnya gimana? Gue tanya dulu, perasaan lo tuh gimana ke gue? Kalau perasaan lo ke gue, gimana? Kok malah nanya balik sih, Yan? Kan gue duluan yang nanya. Lo selalu gitu deh. Iya. Nanti gue jawab kalau lo jawab duluan. Honestly, gue suka sama lo. Setelah 6 bulan kita kayak gini, gue gak bisa denial dengan apa yang gue rasain. Perhatian lo, recehnya lo, dan cerita-cerita lo. Itu semua yang bikin gue punya perasaan sama lo. 5 menit, 10 menit, dan 30 menit pun berlalu tanpa ada balasan dari Rian. Hanya tulisan sin di bawah chat terakhir Nesa yang artinya Rian sudah membacanya. Kepala Nesa dipenuhi berbagai pertanyaan. Bukan pertanyaan tentang jenis joget apa yang lagi viral di TikTok, melainkan tentang bagaimana perasaan Rian kepadanya. Nesa lebih dari sekadar yakin bahwa Rian juga punya rasa yang sama. Akhirnya tepat pukul 22.00 di Jakarta yang sama dengan pukul 00.00 di Korea Selatan. Rian membalas chat terakhir Nesa. Sorry baru balas. Jujur, gue masih bingung Nes. Tapi sebelumnya makasih ya, udah suka sama gue. Nesa tertawa membaca balasan chat dari Rian. Jawaban dari sang playboy cap kuda liar sukses membuatnya tertawa sembari mengepalkan tangan menahan kesal. Masih bingung, bagaimana bisa 6 bulan lamanya mereka dekat dan Rian masih nggak tahu seperti apa perasaannya. Padahal jurus Petrus Sihombing, pepet terus sampai hati terombang-ambing yang dia keluarkan sudah berhasil membuat Nesa mulai sayang. Jadi selama ini lo cuma iseng ngechat gue. Lo memenuhin DM gue itu tanpa ada tujuan. Yan, please banget ya, gak lucu kalau mau main-main di usia kita yang udah seperempat abad kayak gini. Ih, bukan gitu maksud gue Nes. Gue gak iseng kok ngechat lo selama ini. Gue emang mau deket sama lo. Cuma mau deket sebagai apa? Ya sebagai temen Nes. Temen? Haha, lucu ya. Padahal anak SMP juga tahu kalau chat-chat lo ke gue dari 6 bulan yang lalu itu bukan chat layaknya seorang temen. Tapi gue nyaman sama lo Nes. Dan gue pikir ya lo fine-fine aja dengan kita begini. Lo nyaman sama gue tapi gak bisa memastikan hubungan kita ini apa. Sumpah, lucu banget kan? Maksud gue bukan begitu Nes. It's okay, gue udah paham. Intinya lo cuma mau main-main aja kan? Kalau emang begitu jangan sama gue ya. Karena perasaan gue gak sebercanda itu. Sorry Nes. Endgame. Nesa tidak melanjutkan chat itu lagi dan memilih untuk menghapus semua DM dari Rian. Jujur, ada segumpal kecewa yang melekat di hati Nesa laksana tuyul yang nemplok di punggung. Namun, di sisi lain, Nesa merasa lega karena dia tidak perlu berlarut-larut meladeni Rian yang tidak bisa memastikan perasaannya. Terkadang, di saat kita sedang seru-serunya berlari, berhenti ke tepi sebentar itu perlu untuk menyadarkan diri sendiri tentang apa yang sebenarnya sedang kita lakukan. Semoga semakin banyak Nesa-Nesa yang lain ya, yang berani menentukan kebahagiaannya sendiri.